Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Hadesyana Rahma dari kelas 11 IPA 6 akan menjelaskan tentang minyak bumi. Berikut subbahasan yang akan dibahas. Pertama, asal muasal minyak bumi. Kedua, kandungan senyawa atau unsur dalam minyak bumi. Ketiga, penambangan minyak bumi. Keempat, pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Kelima, kemanfaatan fraksi-fraksi minyak bumi. Keenam, khusus bensin, penambahan bilangan oktan. Yang pertama, asal muasal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, akan habis karena seringnya pemakaian atau tingkat konsumsi manusia. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa minyak bumi berasal dari senyawa organik, hewan, atau tumbuhan yang mengendap selama jutaan tahun. Ada beberapa teori lain terkait asal-muasal minyak bumi, di antaranya teori biogenetik atau organik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Kemudian, endapan tersebut menghanyutkan senyawa pembentuk minyak ini dari sungai menuju laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan tahun. Selanjutnya, teori anorganik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi minyak yang berisi hidrokarbon. Selanjutnya, teori duplex. Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan karena menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik. Minyak bumi terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Selanjutnya, kandungan senyawa atau unsur dalam minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran yang terdiri dari beragam senyawa berbahaya dan sedikit senyawa nitrogen. Senyawa yang tergantung dalam minyak bumi terdiri dari jenuh, tidak jenuh, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Namun demikian, komponen terbesar adalah jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana. Selanjutnya, penambangan minyak bumi. Secara garis besar, proses penambangan minyak bumi dimulai dengan penggalian sumur, pemisahan minyak, gas, dan air, mengekspornya dengan bentuk minyak mentah atau diolah menjadi bahan bakar siap pakai. Selanjutnya, pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat atau proses distilasi yang berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Hasil proses distilasi bertingkat meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. Fraksi kedua disebut dengan nafta atau gas bumi. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut dengan solar, yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu, yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Selanjutnya, kemanfaatan fraksi-fraksi minyak bumi. Bisa dilihat di dalam tabel, fraksi minyak bumi yang pertama adalah gas, jumlah atomnya C1 sampai C4, titik didihnya lebih kecil dari 20. Manfaatnya, bahan bakar gas LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Selanjutnya, ether petroleum. Jumlah atomnya C5 sampai C7, titik didihnya 30 sampai 90 derajat Celcius. Manfaatnya, pelarut dan cairan pembersih. Selanjutnya ada bensin atau gasolin. Jumlah atomnya C5 sampai C10, titik didihnya 40 sampai 180 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya ada nafta. Jumlah atomnya C6 sampai C10, titik didihnya 70 sampai 180 derajat Celcius. Manfaatnya bahan baku sintesis senyawa organik. Selanjutnya ada kerosin. Jumlah atomnya C11 sampai C14, titik didihnya
180-250 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Selanjutnya ada minyak solar dan diesel. Jumlah atomnya C15-C17. Titik didihnya 250-300 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Selanjutnya ada minyak pelumas. Jumlah atomnya C18-C20. Titik didihnya 300-350 derajat Celcius. Manfaatnya oli dan pelumas. Selanjutnya ada lilin. Jumlah atomnya C20 atau selebihnya. Titik didihnya lebih besar dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin batik, dan bahan pengkilap seperti semir. Selanjutnya ada minyak bakar. Jumlah atomnya C20 atau lebih. Titik didihnya lebih besar dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik. Yang terakhir ada bitumen atau residu. Jumlah atomnya C40 atau lebih. Titik didihnya lebih besar dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya material aspal jalan atau atap bangunan. Selanjutnya, khusus bensin, penambahan bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan atau angka yang menunjukkan presentasi volume dari bahan dasar bensin yang juga mencerminkan kualitas bensin. Untuk meningkatkan oktan, yaitu dengan cara menambahkan zat anti-knocking seperti TEL atau MTBE. Terima kasih.